Jadi perkelahian merebutkan makna ya. Enggak, sebetulnya ini sih kenapa masalahnya tafsir gitu ya, karena memang ada semacam apa ya, otoritas itu hanya ada di mufasir misalnya gitu. Kenapa merugikan? Ya karena seakan-akan ya cuma mereka yang benar gitu. Seakan-akan bahwa hanya yang mereka pikirkan aja yang betul. Jadi yang kurang tepat itu adalah ketika tafsir itu disama sucikan dengan sumber tafsir. Sumber tafsir itu kan Al-Quran, hadis, kemudian ada tafsir. Nah ketika tafsir disama sejajarkan dengan sumbernya, itu yang kurang tepat sebenarnya. Kalau misalnya disejajarkan, dianggap sama sucinya, dianggap sama agungnya gitu ya, dengan apa sumber teksnya, dengan Al-Qurannya, dengan hadisnya gitu. Itu yang kemudian membungkam banyak suara di luar gitu, membungkam tafsir-tafsir lain yang berbeda gitu. Nah dalam hal ini apakah yang harus diperbanyak mufasir perempuan? Enggak seperti itu juga ya, karena banyak juga perempuan yang sangat patriarkis, banyak banget. Oh, gitu ya? Banyak, dan biasanya malah corong itu biasanya ibu. Maksudnya ya kita mungkin ada yang pernah melihat menonton film perempuan berkaum surban misalnya, itu kan yang juga sangat keras terhadap perempuan tuh ya perempuan juga. Ada istilahnya perempuan makan perempuan, nah itu tuh kayak gitu. Jadi belum tentu si perempuan itu punya kesadaran gitu bahwa ini tuh kurang tepat gitu ya, atau tidak ramah perempuan, itu nggak selalu seperti itu. Yang dilakukan itu adalah terus menerus menghasilkan tafsir yang memang ramah terhadap setiap orang kalau saya gitu ya. Jadi kalau misalnya tafsir tentang ini yang teologis itu ya, kalau misalnya melulu perempuan yang dianggap kurang akal gitu ya, buat saya kayak siapa sih Marzuki Ali kurang akalnya udah kebangetan. Itu udah jelas-jelas di di lembaga wakil rakyat gitu ya. Ya mungkin tahu lah kasusnya seperti apa. Itu udah kurang akal, nggak kurang akal gimana gitu ya. Sudah terlalu banyak contoh di mana yang kurang akal tuh bukan cuma perempuan gitu loh. Ketika misalnya memutilasi banyak laki-laki itu sih, yang orang Riana itu kurang akalnya nggak kurang akal gimana coba, maksudnya terlalu sempit gitu ya. Ketika misalnya perempuan kurang akal, loh itu laki-laki yang berbuat jahat terus abur-aburan pakai geng motor kemana gitu, terus menjahati orang yang nggak bersalah, itu kurang akal gimana gitu loh. Seringkali itu luput gitu, terlalu percaya bahwa sudah taken for granted bahwa perempuan itu kurang akal, kurang taat, kurang patuh gitu. Mulai hari ini mungkin bisa melihat lah, sudah banyak sekali contoh yang dimana yang kurang akal itu bukan cuma perempuan aja gitu. Masing-masing orang itu punya kelemahan, punya cacatnya gitu, punya kejahatannya sendiri gitu loh. Jadi ngapain harus tutup-tutupi atau ngapain juga harus terlalu dibukakan di salah satu posisi gitu. Jadi yang harus digali itu adalah membuka hasanah gitu ya. Sebetulnya laki-laki itu apa sih? Kalau buat saya gitu ya. Sebetulnya laki-laki itu kenapa sih dia disimbolkan sebagai katanya manifestasi Tuhan, katanya karena simbol akal, katanya simbol kebijakan, simbol harmoni gitu. Ya gitu. Iya nggak sih? Ya kan itu pertanyaan yang harus dijawab ya. Ya jawabannya belajar gitu. Atau perempuan yang tadi yang udah sering licik, ya gitu, Jospus liciknya kebangetan gitu. Ya ini ya apa sih namanya, yang perlu dilakukan bukan melakukan tafsir atau menghasilkan tafsir untuk kemudian membalik gitu ya, membalik posisi kemudian jadi menindas laki-laki, sama aja, dan ini juga akhirnya kejahatan juga yang muncul. Lebih ke hakikat kita tuh sebagai apa sih perempuan tuh, apa sih perempuan itu, kenapa posisinya seperti ini, kenapa maknanya seperti bla 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 yang misalnya muncul di wacana tatanan sosial kayak gitu. Buat saya jawabannya hanya dengan belajar kembali tentang diri kita sendiri gitu. Masih ada, silakan. Iya, yang perempuan di belakang nggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iwan dari Unpas.
sebenarnya simpel sih pertanyaan saya gitu ya. Tadi kan Teteh mengatakan bahwa banyak hal atau goal yang ingin dicapai dari adanya feminisme ini gitu kan. Nah sekarang saya ingin Teteh menjawab dulu. Sebetulnya apa sih konkret ya yang diinginkan wanita dengan adanya feminisme ini? Gitu. Sama-sama tadi pertanyaannya. Saya tidak mau disebut mewakili perempuan, saya tidak mau seperti itu. Tapi kalau saya ditanya apa sih yang diinginkan dengan adanya feminisme itu tadi ketika apa sih namanya saya misalnya sebagai perempuan diberi keleluasaan untuk menjadi perempuan seutuhnya. Itu kan juga sesuai dengan Pancasila kan. Apa sih namanya seutuhnya itu apa? Ya kalau saya misalnya nulis ya tidak dihambat untuk menulis misalnya sama suami, sama keluarga gitu ya. Atau misalnya manjat gunung misalnya. Enggak sih, nggak bisa. Kalau misalnya saya kecenderungannya mengkaji misalnya gitu ya tolong dong jangan dihalangi karena saya inginnya begini gitu. Kan bukan kejahatan kan kalau saya misalnya belajar gitu ya. Kalau saya sih seperti itu, jadi ingin diberi keleluasaan untuk menjadi mengambil potensi untuk menjadi diri sendiri lah. Jangan perlu disalahin gitu. Kamu si perempuan, aduh pusing deh jadi. Ya. Dengan pernyataan Teteh tadi gitu ya, saya menangkap gitu. Berarti saya kurang sependapat dengan Teteh mengenai bahwa feminisme itu merupakan suatu konstruksi terhadap diri wanita gitu kan. Sekarang kenapa nggak kita bilang aja bahwa feminisme itu adalah suatu pembelaan diri, gitu kan? Enggak, yang konstruksi itu bukan feminismenya, femininitas gitu loh. Femininitas. Kalau feminisme itu lebih ke kalau misalnya saya nih, kenapa sih saya misalnya perempuan, kok dapat hak warisnya cuma setengahnya dari laki-laki ya? Nah itu saya udah bertanya politis, nah itu udah ada kesadaran feminisme gitu loh. Tapi kalau femininity itu lebih ke konstruksi sosial gitu. Jadi beda ya antara feminisme dengan femininity gitu. Femininitas lah kalau bahasa Indonesianya. Mungkin feminisme itu justru mengkritik beberapa bagian dari feminin itu ya. Femininity itu ya. Jadi apa yang namanya memisahkan mana yang memang femaleness gitu ya. Femaleness itu yang sifat sudah taken for granted itu kodrati gitu ya, seperti melahirkan, menyusui gitu. Nah, itu memang benar gitu. Tapi kalau misalnya perempuan yang harus di dapur gitu ya, terus melayani gitu-gitu, atau misalnya pekerjaan yang tadi seperti di Amerika misalnya pekerjaan perempuan itu hanya melulu yang bersifat caring, ya itu kan sesuatu hal yang bisa keluar dari situ gitu. Iya, betul sekali gitu ya. Saya setuju dengan yang ini gitu. Bahkan saya ingin mengutip salah satu ayat dari Al-Quran gitu kan, An-Nisa ayat 1, di mana di situ dinyatakan bahwasanya hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan yang menciptakan kamu gitu kan, di mana Tuhan juga menciptakan istri kamu yaitu wanita, dan hendaklah engkau bertakwa kepada Tuhanmu dengan cara menjaga silaturahim antara keduanya gitu. Nah, di sini saya setuju dengan pendapat Teteh gitu mengenai kenapa sih wanita selalu diharuskan untuk melakukan hal-hal yang caring tadi kan gitu kan. Sebetulnya tidak seperti itu gitu loh. Sekarang tadi juga Teteh berpendapat bahwa feminisme itu adalah suatu ciptaan dari apa? Tentu saja beberapa feminis di dunia gitu kan berusaha untuk melakukan emansipasi yang disebut emansipasi wanita itu karena dampak dari adanya perlakuan yang tidak